akan mungkin, nggak akan ada. Nggak ada, udah jangan ngarep deh, nggak ada ya. Jangan ngarep kamu ya, enak aja. Nggak ada ya DRL ya, udah jangan ngajakin ketemu sembunyi-sembunyi. Udah Doti bilang dari awal, jangan ngajakin Doti sembunyi-sembunyi. Itu Doti terus ini loh, bolak-balik loh ngomong ke media, jangan, udah nggak jangan. Kalau mau ketemu, ketemu di depan jurnalis. DRL, alhamdulillah, wa syukurillah. Akhirnya Sunio Al-Karomah menjadi TSK. Perjuangannya luar biasa dari laporan di 2 Desember, ditetapkan tersangka di tanggal 15 Desember 2 Desember 2024, tetapkan tersangka di 15 Desember 2025. Ya, setahun lebih hanya untuk 1 orang, guys. Jadi kalau misalnya persekusi itu nanti akan banyak orangnya, jadi wajar. Dan belum ada setahun ya, 1 tahun itu anniversary persekusi di tanggal 17 Januari 2025. Ya, tapi mungkin agak mundur, kenapa? Karena dugaannya TSK-nya akan banyak gitu. Jadi alhamdulillah. Laporannya mungkin boleh sedikit dipastikan mengenai apa, Dok? Laporan DRL yang di PMJ ya. Laporan DRL di PMJ itu atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh DRL, penjualan dari white tomato, dan ada 3 barang bukti ya, white tomato, DNA salmon, dan recuping stem cell. Seperti itu. Jadi ada 3 barang bukti yang memang kerugiannya Doktif duga sudah ratusan miliar kerugian masyarakat. Artinya itu ratusan miliar itu memang kerugian yang orang-orang udah pada beli gitu. Betul, kerugian yang betul. Oke, nah Dok, mungkin untuk ancamannya sendiri berapa tahun sih? Untuk ancamannya 12 tahun. Jadi Doti mohon dengan sangat untuk Pak Kapolda, Pak Asep, Pak, ini prestasi yang luar biasa terhadap di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Doti sampaikan apresiasi yang luar biasa. Akhirnya bisa beraninya PMJ menetapkan saudara DRL yang kebal hukum menjadi TSK. Beraninya, nah gitu kan. Alhamdulillah ya, tidak ada yang kebal hukum. Pak Listio Sigit Prabowo, terima kasih Pak. Bapak berani juga ya, tegak lurus juga, terima kasih. Akhirnya kemarin mungkin sempat Polda Metro Jaya sempat banyak diserang oleh masyarakat karena kasus Nikita. Tetapi saat ini Doktif lihat masyarakat memuji kerja dari PMJ dengan berhasil menetapkan TSK kepada seorang DRL. Ya, apresiasi luar biasa. Itu kan, maaf ya, Dok, itu kan tersangka juga yang kasus Betul. DRL, kan sama-sama tersangka. Nggak usah minta maaf, memang tersangka sih. Mungkin dugaan, kan tadi dokter bilang ada dugaan ingin barter katanya. Ini gimana? Betul, jadi memang Doktif ini tersangka di Polres Jakarta Selatan dengan Undang-Undang ITE ancaman 2 tahun. Jadi buat kalian para buzzer-buzzer geng tikus yang pengen Doktif ditahan, nggak akan mungkin ya, Doktif akan terus jalan-jalan, nggak akan mungkin Doktif ditahan ya. Undang-Undang ITE itu ancamannya 2 tahun, apalagi dengan KUHP yang baru ya. Dan itu pun dugaan Doktif dikondisikan. Kenapa dikondisikan? Karena sangat lucu sekali. Dokter bilang kan di situ, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan? Nah, itu ada dasarnya. Dokter ke klinik kamu, dokter jadi pasien kamu DRL gitu, ya kan? Nah, jadi setelah dokter cek di situ memang nggak ada aturan yang dilanggar dari Dinas Kesehatan, ada aturan yang dilanggar oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia. Makanya dokter bilang seperti itu. Tapi tidak ada yang namanya Doktif takut, nggak ada gentar, cuma 2 tahun. Yang di Medan aja sampai sekarang nggak jalan-jalan. Ya, jadi kalian mau ngejadiin Doktif TSK, udah silakan kumpulin aja, Doktif itu nggak ada masalah TSK gitu. Perbedaan 12 sama 2 tahun, Dok, ini kan jauh juga. Ya makanya nggak akan mungkin, nggak akan ada. Nggak ada, udah jangan ngarep deh, nggak ada ya. Jangan ngarep kamu ya, enak aja. Nggak ada ya DRL ya, udah jangan ngajakin ketemu sembunyi-sembunyi. Udah Doktif bilang dari awal, jangan ngajakin Doktif sembunyi-sembunyi. Itu Doktif terus ini loh, bolak-balik loh ngomong ke media, jangan, udah nggak jangan. Kalau mau ketemu di depan jurnalis. Ya kan fair kita. Oke, kita damai. Oke deh, boleh. Gimana? DRL penawaran damai boleh. Kita damai, tapi kamu copot wig kamu depan jurnalis secara live. Damai kita. Ngundang nggak, Dok, mungkin langsung ke sana untuk kayak kita ketemu bareng di depan. Abis gitu udah sering pada saat Doktif live itu bilang DRL sini yuk. Pada saat itu kan si babunya biasanya si Hans itu kan sering nonton. Doktif bilang, ayo kamu kan dengerin nih, babunya kan muncul tuh ya kan, masuk, bilangin ke bos kamu, ayo
ini Doktif sih sebenarnya undang ayo datang, kalau kamu berani datang, habis itu kamu ke PMJ, kita ketemu sama teman-teman jurnalis ya kan, ngajakin damai ya, jadi jangan diputar-putar, kamu ngajakin damai ya, coba dulu kamu gitu. Baru kemungkinan masih bisa lah ya dikondisikan. Jadi satu persatu kebohongannya harus kita bongkar. Oke, proses hukum yang DRL laporkan Doktif yang di Polres Selatan sejauh mana mungkin dok? Belum tahu, kan belum ada surat lagi kapan panggilannya, belum ada pemanggilan. Ibu dari pihak sana kemarin katanya ada pemanggilan tapi nggak datang gitu. Sudah, Doktif sudah sampaikan ke penyidik sebelumnya, jauh sebelumnya Doktif tidak akan datang. Jadi Doktif nggak pernah mangkir ya, jadi jangan dibilang Doktif mangkir. Oh jangan ngadi-ngadi nanti ya, yang namanya buzzer. Doktif nggak pernah mangkir, beda sama DRG, beda sama SS. Kalau dipanggil di Polres Jakarta mangkir. Doktif nggak mangkir, Doktif datang. Tapi kalau mau datang, kalau mediasi, udah. Kalau laporan Doktif yang ke Richard akan ada pemanggilan nggak sih dari Richardnya di tersangka gitu di Polda Metro Jaya? Hari ini kan panggilan kepada DRL, hari ini panggilannya. Kira-kira akan datang nggak kira-kira? Kalau berdasarkan informasi dari suara-suara burung gitu ya, ilham ilahi, kayak sih dia datang, karena kalau enggak dia takut, dia nggak datang gitu ya kan, takut kan. Tadi kan sempat Doktif bilang katanya hati-hati nih kalau pihak Richard ini kalau Oh iya, untuk Polda Jabar hati-hati, kalau bisa diselidikin semua badannya, ini serem banget ini orang, dia sangat manipulatif ya, manusia ini sangat manipulatif, NPD, licik, aduh pokoknya. Dokter bilang ya kalau Dajjal mungkin sungkem sama makhluk satu ini ya. Jadi sempat-sempatnya dia bilang bersama dengan lawyernya, dia bilang itu kan barangnya tidak didapatkan dari saya. Hello DRL, itu kan barang elu. Wetometo itu sak dunia juga tahu itu barang elu DRL. Elu yang punya barang itu WT. Dokter mau dapetnya dari Alaska, bumi Alaska itu barang elu. Ya. Jadi udahlah, lu jangan ngeles-ngeles deh, masyarakat Indonesia tuh aduh ya Allah, udah cerdas, udah nggak setolol yang mungkin 5 tahun yang lalu kamu bisa giring seperti itu, udah nggak bisa gitu. Oke, nah kalau untuk SS nanti gimana nih yang di Polres Jaktim Dok, udah ada proses hukum gitu? Nggak mau datang dia, cuma janji-janji doang. Artinya mandat dong nih proses. Oh enggak, terus lanjutin aja prosesnya. Kemarin kan diharapkan dia datang, si SS ini kan diharapkan dia datang karena dia janji oke kita datang. Begitupun dengan DRG, kan biasanya lawyernya senang banget tuh, lawyernya kan gila ini tuh, gila preskon ya kan. Nah lawyernya si siapa, Anus ya kan, nah itu kan, nah itu bolak-balik dia bilang oke nanti kita datang, nggak pernah datang guys, nggak pernah datang ya. Jadi akhirnya mungkin ingin menunda-nunda. Dokter bilang terus mau sampai kapan, naikin aja. Ya udah, ntar insya Allah dalam waktu dekat akan naik sidik. Nah mungkin untuk SS sendiri apakah harapannya untuk Harapannya Doktif, SS itu ngomong di depan publik, di depan media, siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia, itu yang utama. Ya, Doktif harapkan SS mau mengakui siapa orang itu, sampaikan ke depan publik. Dok, Dah. lagi pesan DRL mungkin Dok setelah jadi tersangka ada Banyak bertobat, berhenti kebohongan kamu, ya jangan menggunakan agama sebagai tameng. Doktif tahu bahwa kamu tidak pernah menjadi seorang mualaf. Dari mana datanya, tahu semua Doktif ini. Doktif itu kalau ngomong tuh by data, cuman memang pembuktiannya itu lelet ya. Wah, tapi yang jelas waktu yang akan membuktikan. Sama seperti laporannya Doktif. Semua berpikir kalau ngelaporin yang namanya DRL itu nggak akan naik. Ternyata terbuktikan naik. Ya, SS, dengan PD-nya dia datang persekusi Doktif, nggak akan ini. Guys tenang aja, persekusi itu naik. Tapi pasal persekusi itu ancamannya kecil. Yang lebih besar itu adalah PDP, illegal access. Ingat nggak kasusnya Karput pada saat dia illegal access DRL dengan Karput? Ingat? Illegal access langsung ditahan. Ya, pada saat itu ya DRL sama babunya si Hans itu melakukan illegal access. Ya. Dan pada saat itu juga Polda Metro Jaya menjemput paksa dia dan langsung ditahan. Apakah sama perlakuannya terhadap SS? Kita lihat bagaimana PMJ bertindak. artinya harus sama ya. Kalau Doktif maunya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan keadilan bagi mafia skincare Indonesia. Udah, adil aja, oke? Oke, satu lagi mengenai Hotman yang sempat menyindir DRL mungkin gimana? Bang Hotman, oke, Bang Hotman itu menyindir podcaster yang sering mendatangkan narasumber yang korban perselingkuhan seperti itu ya. Padahal sebenarnya podcaster ini jago selingkuh ya. Doktif jelaskan inisialnya adalah DRL. Bang Hotman tidak menyebutkan inisial, Doktif yang akan menyebutkan inisialnya adalah DRL. Dan hal ini sudah sering diceritakan oleh Afrizal, mantan karyawannya yang ikut dengan dia selama 2 tahun. Ya, jadi emang kebiasaannya dia nanti dia transfer uang melalui rekening Afrizal, nanti Afrizal yang akan mentransfer ke rekening
apa sih namanya itu, mucikari apa sih orang itu tuh, nah melalui itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak akan langsung mentransfer dari rekeningnya Afrizal ke rekening orang itu. Dan itu semua ada, dan ada semua buktinya. Tetapi apa ya, bungkusnya ini kan luar biasa. Bungkusnya si DRL ini luar biasa. Dan terakhir kemarin sebelum dia menyebarkan bahwa dia login atau mualaf, dokter sudah bilang dia akan mualaf ya. Oh iya, ada satu lagi, dokter lupa menyampaikan tadi di preskon, lupa banget. Jadi gini ya guys ya, dugaannya ini Doktif itu kan sudah tahu gerakannya, dia akan lari ke sini, ke sini, ke sini. Kali ini ya, dugaannya Doktif dia tidak akan melakukan yang namanya pra peradilan. Kenapa? Karena dia tidak mau melawan penyidik. Dia saat ini dia membutuhkan belas kasih penyidik, karena dia tahu dia salah. Itu lupa tadi nggak disampaikan pada saat preskon, ya lupa banget, ya. Jadi dia tidak akan melakukan yang namanya prapit, karena dia butuh yang namanya kebaikan dari penyidik untuk memaafkan dia. Yang kedua, dia kemungkinan besar tidak akan melakukan yang namanya gelar perkara khusus di Mabes. Kenapa? Karena sudah pernah terbuka kasusnya dan Mabes pun melihat kasus ini jelas terang benderang, ya kesalahannya. Langkah yang akan dia lakukan yang ketiga, ya mau disebutin nggak? Langkah yang akan dia lakukan ketiga itu adalah dia akan melobi kejaksaan untuk P19 mati. Ya, untuk kasus ini. Jadi dia akan melobi pihak kejaksaan untuk melakukan P19 mati. Mati artinya apa? Dihentikan guys. Ya, jadi bocoran yang terakhir yang Dotif dapatkan, dia akan melakukan itu di kejaksaan. Dotif ingatkan ya, kejaksaan gak akan bisa kamu masukin. Ya, nggak akan bisa kamu masukin kejaksaan. Dotif wanti-wanti dari sekarang. Dotif udah tahu gerakan kamu ya. Ada yang ngebocorin gerakan kamu. P19 mati sudah Dotif cut dari sekarang. Kamu nggak akan bisa. Kenapa? Dotif akan berisik. Ya, kalau sampai apa-apa dengan kejaksaan, Dotif akan minta namanya SP2HP. Kenapa dihentikan? Dan kejaksaan 1000% tidak akan melakukan itu. Ya, nikmati aja DRL, nikmati aja prosesnya. Ya, oke? Thank you.